Halo semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PPT kami dari matkul perpajakan korporasi dengan tema e-faktur pajak. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ana Nur Fadila dengan rekan saya Desina Helma, Herlinda Hayati, Lubna Muhani, dan Sabila Munawaroh. Pada zaman yang sudah canggih seperti saat ini, tentu saja faktur dapat menjadi bentuk elektronik, sama halnya dengan kartu tanda penduduk atau KTP yang telah beralih bentuk menjadi e-KTP. Maka, faktur pun juga menjadi faktur elektronik atau e-invoice. Faktur elektronik ini fungsinya masih sama dengan faktur yang berbentuk fisik dokumen. Perbedaannya hanya pada bentuknya saja. Faktur elektronik dapat didefinisikan sebagai alat transfer secara elektronik dengan informasi berupa penagihan dan informasi pembayaran antara mitra bisnis. Sistem e-faktur ini biasanya juga terdapat tanda tangan digital untuk meningkatkan validasi dari keberadaan faktur elektronik tersebut. Faktur pajak elektronik atau e-faktur pajak merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik. Perusahaan dapat install e-faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubungkan e-faktur dengan program ESPT. Pembuatan SPT masa PPN pun akan lebih mudah. Kita masuk ke latar belakang implementasi e-faktur. Implementasi e-faktur didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Beberapa latar belakang implementasi meliputi: yang pertama adalah peningkatan akurasi data. E-faktur mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengisian data sehingga meningkatkan keakuratan pelaporan. Yang kedua, efisiensi administrasi. Proses manual cenderung memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. E-faktur memberikan solusi cepat dan efisien. Dan yang ketiga adalah penindakan perpajakan. Melalui e-faktur, otoritas perpajakan dapat lebih efektif pengawasan dan penindakan wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Implementasi e-faktur juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, mendukung transparansi, dan memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-faktur. Perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-faktur terdapat pada kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya saat membuat faktur pajak. Berikut keunggulan aplikasi e-faktur. Yang pertama adalah format sudah ditentukan oleh DJP. Yang kedua, tanda tangan elektronik berbentuk QR kode membuat transaksi lebih aman. Ketiga, tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas. Keempat, PKP yang membuat adalah PKP yang ditetapkan DJP. Kelima, jenis transaksi yang dapat diinput hanya menyerahkan BKP atau JKP saja. Keenam, e-faktur harus dilaporkan ke DJP dengan cara diunduh untuk mendapatkan persetujuan DJP. Ketujuh, mata uang yang digunakan hanya rupiah. Kedelapan, laporan SPT PPN menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi e-faktur. Selanjutnya adalah pengertian nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada pengusaha kena pajak dengan mekanisme tertentu. Bentuk nomor seri faktur pajak berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP. Format dan kode seri faktur pajak. Pada setiap faktur pajak, terdapat nomor seri faktur pajak yang perlu dipahami oleh setiap orang yang bertransaksi menggunakan dokumen perpajakan ini. Kode dan seri faktur pajak terdiri dari 16 digit, yaitu 2 digit pertama yang menunjukkan kode transaksi, 1 digit berikutnya menunjukkan kode status. 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang menentukan oleh DJP. Kode transaksi. Kode transaksi pada digit awal nomor seri faktur pajak terdiri dari 1 hingga 9. Masing-masing digit tersebut memiliki arti masing-masing, yakni 01. Kode ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak dan
atau jasa kena pajak yang PPN-nya terutang dan dipungut oleh penjual PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. 2. Kode ini digunakan untuk menyampaikan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah, seperti bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan pembendaharaan negara dan badan usaha milik negara. 3. Kode ini digunakan untuk menyampaikan BPKB dan atau JKP pemungut PPN selain bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah. Pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah yaitu kontraktor kontrak kerja yang sama, pengusaha minyak dan gas atau pemegang kuasa atau pemegang izin usaha panas bumi. 4. Digunakan untuk menyampaikan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh penjual PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. 5. Kode ini tidak digunakan. 6. Kode ini digunakan untuk menyampaikan lain yang PPN-nya dipungut oleh penjual PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16E UU PPN antara lain. Penyerahan yang digunakan tarif selain 10%, penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau, atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri turis asing oleh PKP toko retail yang dituju terkait dengan penerbitan faktur pajak khusus. Perlu diperhatikan bahwa hanya PKP toko retail yang ditunjuk sebagai penerbit faktur pajak khusus yang menggunakan kode 060. PKP tersebut yang dimiliki aplikasi khusus dari JKP untuk faktur pajak 060. Bila PKP toko retail tersebut tidak ditunjuk, maka kode ini digunakan adalah 010. 7. Kode ini digunakan untuk menyampaikan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Penyerahan BKP yang dimaksud antara lain 1. Bea masuk tambahan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri. 2. Penyerahan untuk pengolahan di kawasan berikat. 3. Penyerahan untuk pengolahan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu. 4. Penyerahan aftur untuk keperluan penerbangan internasional. 5. Penyerahan bahan bakar nabati di dalam negeri. 9. Kode ini digunakan untuk menyampaikan aktiva pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh penjual PKP yang melakukan penyerahan BKP. Kode status. Setelah 2 digit kode transaksi, terdapat 1 digit yang merupakan kode status. Kode status diisi dengan ketentuan yang pertama 0 untuk status normal, yang kedua 1 untuk status penggantian, yang ketiga
Dalam hal penerbitan faktur pajak pengganti kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kode status yang digunakan adalah kode status 1. Bentuk penyalahgunaan faktur pajak masih seperti yang sempat dijelaskan di atas. Faktur pajak elektronik juga berguna untuk mencegah penyelewengan pembayaran pajak oleh oknum tidak bertanggung jawab. DJP mewajibkan PKP untuk menggunakan e-faktur untuk menghindari penyalahgunaan faktur pajak. A. Bentuk-bentuk penyalahgunaan faktur pajak diantaranya wajib pajak non-PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal sesuai ketentuannya tidak berhak menerbitkan faktur pajak. 1. Faktur pajak terlambat diterbitkan. 2. Faktur pajak fiktif. Yang ketiga, faktur pajak ganda. Yang keempat, beban administrasi yang begitu besar. E-faktur pajak adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti PPN maupun PPNBM secara online atau elektronik. Sebelum adanya mekanisme faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi, faktur pajak harus dibuat secara manual. Tapi, proses penerbitan faktur pajak yang dibuat secara manual menyebabkan beberapa permasalahan tertentu. Permasalahan ini muncul karena adanya proses administrasi yang banyak dan menjadi beban untuk para PKP karena adanya fraud atau kecurangan seperti nomor seri ganda, faktur pajak fiktif, dan lain sebagainya. Untuk itu, di tahun 2014, lalu Dirjen Pajak mulai menerbitkan e-faktur. Lalu mekanisme ini mulai wajib digunakan sejak tanggal 1 Juli 2016. Sistem ini terus mengalami pembaruan. Terakhir adalah e-faktur 3.0 yang diperbarui pada bulan Oktober 2020 lalu. Aplikasi ini bisa Anda gunakan di aplikasi Dirjen Pajak atau PJAP yang sudah terdaftar dan diawasi secara langsung oleh Dirjen Pajak seperti e-Share Online. Dengan adanya aplikasi e-faktur pajak, maka setiap PKP sudah tidak perlu lagi membuat faktur pajak secara manual. Selain itu, PKP juga lebih dimudahkan karena beban administrasi pajak nantinya menjadi lebih ringan melalui adanya aplikasi e-faktur. Di lain sisi, pihak DJP pun bisa lebih mudah dalam mengawasi perpajakan. Siapa yang wajib membuat e-faktur pajak? Perlu Anda garis bawahi bahwa tidak semua wajib pajak harus membuat e-faktur pajak. Mereka yang mempunyai kewajiban dalam membuat faktur pajak atau e-faktur pajak adalah mereka yang sudah ditunjukkan sebagai PKP oleh Dirjen Pajak. Jika kita lihat Undang-Undang Nomor 42 2009 tentang PPN dan PPNBM, PKP adalah setiap pebisnis atau pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Fungsi faktur pajak dan manfaatnya untuk PKP. Beberapa fungsi faktur pajak adalah sebagai berikut. A. Untuk keperluan pelaporan pajak. B. Untuk pengendalian akuntansi. C. Sebagai sistem kontrol internal perusahaan. D. Dokumen yang penting untuk merinci transaksi yang sudah terjadi. E. Bukti pemotongan ataupun pemungutan PPN. F. Bukti pemotongan, pemungutan, atau pembayaran PPN. Selanjutnya ada manfaat e-faktur pajak. Manfaat e-faktur pajak untuk PKP penjual. A. Memberikan keamanan identitas pribadi karena tanda tangan basah bisa digantikan dengan tanda tangan elektronik. B. Lebih hemat biaya penyimpanan dokumen dan biaya cetak karena e-faktur tidak harus dicetak secara hard copy. C. Lebih praktis karena dengan aplikasi e-faktur setiap PKP bisa membuat SPT masa PPN secara bersamaan sehingga bisa menekan proses administrasi yang berulang. D. Bisa dilakukan di mana saja selama tersambung dengan internet. Pasalnya PKP yang menggunakan e-faktur pajak bisa langsung meminta NSFP atau nomor seri faktur pajak secara online dan tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang kedua ada manfaat e-faktur pajak bagi PKP pembeli. A. Pihak PKP pembeli bisa lebih terproteksi dari adanya penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah dari pihak penjual karena di dalam e-faktur pajak sudah dilengkapi dengan QR code yang bisa dipindai secara mudah menggunakan smartphone. B. Hal tersebut bisa digunakan oleh PKP pembeli untuk bisa memeriksa informasi terkait transaksi penyerahan nilai DPP dan juga informasi lainnya terkait keabsahan e-faktur pajak.
Lalu ada syarat menggunakan aplikasi e-faktur. A. Memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak badan. B. Wajib pajak badan sudah terdaftar menjadi pengusaha kena pajak. C. Mempunyai sertifikat elektronik atau digital sertifikat e-faktur. D. Melakukan pendaftaran di aplikasi e-faktur atau sudah mempunyai akun e-faktur. E. Mempunyai NSFP atau nomor seri faktur pajak dan nomor tersebut tidak atau belum kadaluarsa. F. Semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh suatu PKP, maka akan semakin besar juga frekuensi dalam membuat e-faktur. Proses dalam menerbitkan e-faktur ini bisa dilakukan secara online. Selanjutnya, jenis-jenis faktur pajak. Terdapat 7 jenis faktur pajak yang dibedakan oleh skema di mana faktur tersebut dibuat. Adapun jenis-jenis faktur tersebut adalah sebagai berikut. A. Faktur pajak keluaran merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh seorang pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan barang kena pajak, jasa kena pajak, atau barang kena pajak yang termasuk kategori barang mewah. B. Faktur pajak masukan merupakan faktur pajak yang diterima oleh seorang pengusaha kena pajak saat melakukan pembelian barang kena pajak, jasa kena pajak, atau barang kena pajak yang termasuk kategori barang mewah dari pengusaha kena pajak lainnya. Yang C. Faktur pajak pengganti merupakan faktur pajak perbaikan atas faktur pajak yang telah diterbitkan namun terdapat kesalahan dalam pengisian atau selain pada data NPWP sehingga harus dikoreksi dan digantikan dengan faktur pajak pengganti demi kesesuaian data pada faktur pajak. Yang D. Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang dibuat dan diterbitkan oleh pengusaha kena pajak yang mencakup seluruh penjualan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Lalu E. Faktur pajak digunggung merupakan faktur pajak yang dibuat tanpa identitas pihak pembeli dan penjual serta tanda tangannya karena diterbitkan oleh pengusaha eceran. F. Faktur pajak cacat merupakan faktur pajak yang pengisian datanya tidak lengkap, tidak jelas, tidak benar, ataupun belum adanya tanda tangan. Selain itu, faktur pajak cacat ini juga bisa terjadi ketika PKP salah dalam pengisian kode dan nomor serinya. Faktur pajak cacat ini dapat diperbaiki dengan menggunakan faktur pajak pengganti. Lalu yang terakhir G. Faktur pajak batal merupakan faktur pajak yang dibatalkan karena terjadinya pembatalan transaksi. Pembatalan ini juga dapat terjadi saat terdapat kesalahan pengisian NPWP pada faktur pajak. Cara buat faktur pajak di aplikasi komputer. Yang pertama, kita tuh harus download dulu atau kita punya aplikasi e-faktur. Setelah itu kita masuk atau login dengan username masing-masing. Setelah itu klik menu faktur, kemudian masuk ke administrasi faktur. Terus muncul jendela baru berjudul daftar faktur pajak keluaran. Nah, pajak keluaran ini itu buat kita kirim ke lawan transaksi kita. Nah, habis itu kalau di sampai situ kita klik rekam faktur untuk memilih detail transaksi. Muncul jendela baru input faktur, kemudian pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru. Terus habis itu pilih nomor referensi yang diisi sesuai dengan catatan. Persiapkan data diri sebelum nomor induk kependudukan bagi lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP. Jadi kalau misalnya nggak punya NPWP, si lawan transaksinya bisa pakai KTP. Setelah itu, pilih jendela lanjutkan di atas tulisan tutup form. Pilih jendela baru yaitu lawan transaksi. Nah, di situ kita baru tuh masukin NPWP, nama lengkap, alamat rumah untuk mencari lawan transaksi. Kalau memang belum ada berarti kita nginput lagi ya. Terus habis itu kalau udah ada kita bisa nyari di F3. Setelah semua terisi, pilih jendela lanjutkan. Jendela terakhir setelah lawan transaksi adalah detail transaksi. Nah, yang selanjutnya langkah mudah melaporkan PPN melalui web e-faktur. Nah, itu kan setelah kita ini ya, yang tadi pertama itu setelah kita buat. Nah, kalau misalnya kita setelah bayar, kita kan harus melaporkan PPN kita tuh, ya kan. Terus kita caranya itu satu, buka laman http://web-efaktur.pajak.co.id. Setelah itu buka menu option dan carilah kata kunci certification dan klik view certification. Setelah itu impor sertifikat.
Setelah muncul daftar sertifikat yang ada di browser, klik impor dan pilih sertifikat elektronik, text match dan masukkan passphrase alias kata sandi yang berfungsi sebagai pengaman file sertifikat digital. Passphrase itu tuh punya masing-masing ya gitu. Terus habis itu refresh browser. Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil, maka pada saat text match mengakses aplikasi efektor web base NPWP dan nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi. Pemasangan sertifikat elektronik hanya akan dilakukan sekali saja. Setelah itu, masukkan password akun PKP, akun kita ya, akun perusahaan or apa. Setelah itu password ini untuk login pada aplikasi efaktur.pajak.co.id atau Innova. Nah, setelah itu klik administrasi SPT. Setelah berhasil login, TextMate akan menemukan dua menu yang tersedia, yaitu profil PKP dan administrasi SPT. Pilih administrasi SPT, lalu pilih submenu monitoring SPT. Nah, kalau udah itu, untuk membuat SPT yang akan dilaporkan, klik posting SPT. Nah, setelah kita posting, akan muncul kotak dialog yang berisi masa pelaporan. Nah, masa pelaporan ini itu masa PPN kapan dan tahun kapan, serta pembetulan biasanya kan kalau kayak gitu ada pembetulan ya, mungkin kesalahan atau ada faktor yang kita batalkan gitu, jadi harus di pembetulan. Setelah itu klik submit. Nah, selanjutnya hasil unggahan akan muncul dalam daftar SPT. Setelah SPT berhasil diunggah, akan muncul keterangan sukses posting. Setelah itu kita cek kembali. Cek kembalinya yaitu terdapat 3 kolom pada kolom action, yakni buka untuk isi SPT, terus lapor untuk melaporkan SPT yang diisi, dan posting ulang untuk menghitung ulang dokumen-dokumen pembentuk SPT. Itu biasa dalam 1 bulan kita buat faktur pajak seberapa banyak. Jika data belum sesuai, silahkan klik tutup pada bagian atas dan tekan posting ulang pada baris SPT yang sedang dibuat. Lalu pilih kembali buka untuk melihat hasil yang telah diunggah. Nah, setelah itu tandai pernyataan. Silahkan TextMate unggah sertifikat elektronik dengan pilih file P12 sertifikat elektronik. TextMate pada aplikasi efaktur web base, masukkan passphrase. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi submit SPT lampiran AB berhasil. Setelah itu, kita pilih lanjut ke formulir induk. Masukkan data sesuai field yang tersedia saja. Setelahnya, sertakan SSP. Pada formulir ini, bagian 2, 3, dan 5 ada bagian SSP untuk menyertakan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN alias bukti pembayaran atau nomor pembukuan. Ini itu didapat setelah kita bayar ya, dari bayar PPN tuh bisa di mana aja, di bank-bank terkait atau di Indomaret atau Alfa. Tandai pernyataan. Jika semua sudah selesai, tandai pernyataan yang menyatakan bahwa SPT sudah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan tidak bersyarat. Setelah itu, klik submit untuk menyimpan draft SPT. Klik submit untuk menyimpan draft SPT dan akan muncul notifikasi SPT berhasil disimpan. Lalu, klik tutup untuk kembali monitoring SPT. Setelah itu, klik lapor pada kolom action. Nah, pada baris SPT yang sudah selesai dibuat, klik lapor pada kolom action dan tunggu beberapa saat sampai aplikasi selesai memproses pelaporan SPT. Setelah itu SPT sudah selesai dibuat. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang e-faktur dan faktur pajak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.